bersama saya Rista Wijayaputra. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas apakah penentuan kadar abu itu penting. Nah, sebenarnya saya mendapat sebuah komen dari pemirsa ya di video saya yang membahas tentang kadar abu. Hanya saja itu komennya sudah terhapus, entah saya yang menghapusnya atau dihapus oleh pemirsa tersebut, penonton tersebut. Di komentarnya itu berisi apakah penentuan kadar abu itu penting atau tidak gitu ya. Jadi komentar itu sebenarnya sudah sekitar tahun lalu, tahun 2021 seingat saya. Sudah lama banget ya. Tapi saya baru sempat sekarang ini saya akan membahasnya ya. Jadi langsung aja, apakah penentuan kadar abu itu penting? Jadi penentuan kadar abu ada hubungannya dengan mineral suatu bahan. Proses untuk menentukan jumlah mineral sisa pembakaran disebut pengabuan. Kandungan dan komposisi abu atau mineral pada bahan tergantung dari jenis bahan dan cara pengabuannya. Dan abu itu merupakan zat anorganik ya. Abu itu merupakan zat anorganik, sisa hasil pembakaran dari suatu bahan organik ya. Zat anorganik, sisa hasil pembakaran bahan organik, itulah abu ya. Lalu kandungan abu dan komposisinya itu bergantung pada jenis bahan dan cara pengabuan yang digunakan ya. Kandungan abu dari suatu bahan menunjukkan kadar mineral yang ada di dalam bahan tersebut ya. Jadi sekali lagi, kadar abu dari suatu bahan itu menunjukkan kadar mineral dalam bahan tersebut. Kemudian pengabuan itu dilakukan untuk menentukan jumlah mineral yang ada pada bahan. Dalam hal ini bahan pangan ya. Penentuan kadar mineral bahan secara asli itu sebenarnya itu sangat sulit, sehingga perlu dilakukan dengan menentukan sisa hasil pembakaran atas garam mineral dari bahan tersebut ya, dari bahan pangan itu. Pengabuan itu sebenarnya dapat menyebabkan hilangnya bahan-bahan organik dan anorganik, sehingga terjadi perubahan radikal organik dan terbentuk elemen logam dalam bentuk oksida atau bersenyawa dengan ion-ion negatif. Sampai sini paham ya? Lalu penentuan kadar abu total itu sebenarnya itu dapat digunakan untuk menentukan 3 hal. Yang pertama adalah baik untuk mengetahui dari mutu dari suatu pengolahan ya, mengetahui baik atau tidaknya suatu proses pengolahan. Yang kedua, untuk mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan. Jenis bahan-bahan yang digunakan ya. Yang ketiga adalah untuk menentukan parameter nilai gizi suatu bahan makanan. Biasanya yang paling penting itu adalah untuk menentukan nilai gizi ya dari suatu bahan makanan. Kemudian kandungan abu dapat digunakan untuk memperkirakan nih, kandungan abu ini dapat digunakan untuk memperkirakan kandungan dan keaslian bahan yang digunakan. Dalam proses pengabuan ada 2 metode, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung itu disebut dengan cara kering, yang tidak langsung disebut dengan cara basah ya. Yang cara kering itu dilakukan dengan mengoksidasikan zat-zat organik pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius, kemudian ditimbang zat-zat yang tertinggal ya. Sedangkan untuk cara basah atau cara yang tidak langsung
itu dilakukan dengan penambahan senyawa-senyawa tertentu pada bahan yang diabukan, seperti gliserol, alkohol, asam sulfat, ataupun asam nitrat ya. Jadi seperti itu. Kemudian kesimpulannya, jadi apakah penentuan kadar abu itu penting? Jadi jawabannya itu penting ya. Karena dapat digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pengolahan pangan, mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan, ya. Kemudian untuk menentukan parameter nilai gizi dari suatu bahan makanan. Jadi itulah fungsi dari pengabuan, penentuan kadar abu ya. Jadi saya harap yang sempat berkomentar di video tentang kadar abu itu dapat melihat video ini, dan pemirsa yang lain dapat menyaksikan juga. Oke, terima kasih.